Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Anissa Agustina, di acara podcast bersama dengan Dr. Nila Krisnasari, spesialis kandungan. Halo Bunda. Gimana dok hari ini kabarnya dok? Alhamdulillah. Weekend kali ini panjang banget dok. Banyak rencana liburan Ya, panjang loh ini juga. saya standby aja deh. Nolong ibu-ibu yang mau lahiran ini. Oke. Pertemuan kali ini kita bahas sesuai judulnya ya dok, tentang PCOS. Terutama yang sudah sangat menginginkan buah hatinya gitu. Terus soalnya kabarnya PCOS itu bisa mengakibatkan tidak bisa hamil dok. Benar nggak sih dok? Saya juga bingung sih dok, PCOS itu apa? Kayaknya ibu-ibu banyak penasaran. Iya. Pasien-pasien saya banyak yang tanya, dok PCOS itu apa? Dan di tempat praktek pun banyak pasien-pasien yang datang dengan keluhan ingin promil, dan rata-rata pasien promil saya itu ternyata menderita PCOS. Jadi mereka pasti tanya, loh dok, terus diapain dok? PCOS ini diapain? Bisa hamil nggak? Terus bisa diobati nggak? Obatnya apa? Itu yang mungkin di sini saya mau membahas hal itu biar bunda-bunda yang mungkin sudah terdiagnosis dengan PCOS itu bisa mengetahui PCOS itu apa dan cara mengatasinya gimana, terus tips supaya nanti bisa cepat hamil itu gimana. Sebelumnya berarti yang pertama kita bahas dulu apa sih dok PCOS itu. Jadi sebenarnya PCOS itu adalah penyakit hormonal dan itu bisa terjadi pada semua wanita. Jadi PCOS itu suatu penyakit hormonal di mana penyakit ini menyebabkan sel-sel telur atau folikel-folikel telur, di mana folikel ini yang nantinya akan menetaskan sel telur yang siap untuk dibuahi. Nah, pada kondisi PCOS ini telurnya tuh banyak dan kecil-kecil. Banyaknya itu berapa? Menurut konsensus Rotterdam disebutkan bahwa PCOS itu apabila ditemukan dari hasil USG, kita temukan dalam satu indung telur itu terdapat lebih dari 12 folikel. 12 folikel telur, lebih dari 12 dan ukurannya itu kecil-kecil. Kecil-kecil itu antara 2 sampai 9 mili. Dimana untuk bisa sel telur itu bisa pecah dan bisa menghasilkan sel telur itu minimal 18 mili. Sedangkan pada PCOS ini tuh jumlahnya banyak dan kecil-kecil, 2 sampai 9 mili. Otomatis folikel-folikel ini akan sulit untuk menetas dan mengeluarkan sel telur yang siap untuk dibuahi. Disinilah penyebabnya mengapa pasien-pasien PCOS itu sulit hamil. Karena memang dia tidak terjadi ovulasi atau tidak terjadi pelepasan sel telur. Otomatis kan tidak ada yang dibuahi oleh sperma. Jadi pada pasien-pasien PCOS itu sulit hamil. Terus tanda-tandanya kalau misalkan penderita PCOS itu apa saja loh? Jadi kalau PCOS itu, kalau menurut kriteria Rotterdam, itu ada 3 kriterianya disebut PCOS. Bila ditemukan 2 dari 3 kriteria. Yang pertama, oligomenorrhea atau oligoovulasi, artinya dalam dia seorang perempuan itu tidak haid tiap bulan atau tiap bulan dia tidak bertelur atau terjadi ovulasi. Nah, di sini bisa disebut sebagai PCOS. Jadi kita tanda-tandanya kalau perempuan itu tidak haid tiap bulan. Bila perempuan itu bisa haid tiap bulan, itu hampir bisa dipastikan 90% pasti dia mengalami ovulasi. Tetapi kalau seorang perempuan yang tidak haid tiap bulan, nah ini perlu dipertanyakan. Pada pasien-pasien PCOS, mereka jarang haid. Mereka haidnya bisa jarang-jarang, antara mungkin jaraknya 3 bulan sekali baru haid, atau 6 bulan sekali. Jadi dalam setahun tuh bisa dihitung mensnya berapa kali. Gitu. Jadi kalau 4 kali, 5 kali dalam setahun. Jadi nggak tiap bulan. Nah ini kalau ada perempuan itu tanda-tandanya seperti itu, haidnya, nah itu kita perlu curiga. Jangan-jangan PCOS. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua, ada tanda-tanda hiperandrogen. Jadi kelebihan hormon androgen. Ciri-cirinya apa? Biasanya pasien-pasien dengan kelebihan androgen ini, dia timbul ini, pertumbuhan bulu yang berlebihan. Contohnya perempuan bisa ada kumisnya nih, ada tumbuh kumis, tumbuh bulu-bulu di tangan, di kaki. Nah, atau jerawat-jerawat di punggung. Nah, itu juga suatu tanda hiperandrogen, kelebihan hormon androgen.
Nah, kita juga harus curiga, wah jangan-jangan PCOS. Hmm. Terus yang ketiga, itu dari pemeriksaan USG transvaginal. Jadi dari USG transvaginal kita bisa melihat kondisi dari indung telur, berapa jumlah folikelnya, berapa jumlah sel telurnya. Nah, kalau kita temukan sel telurnya tuh banyak gerombol lebih dari 12 biji, ukurannya kecil-kecil, ukurannya 2 sampai sekitar 9 mili. Nah, kalau misalnya itu hanya pada salah satu indung telur saja itu sudah bisa disebut sebagai PCOS. Jadi kalau kita menemukan 2 dari 3, maka bisa disebut sebagai PCOS. Tapi untuk haid yang nggak teratur tadi, ada loh yang ternyata PCOS, ternyata haidnya rutin tuh ada. Oh, Jadi nggak berarti harus, nggak harus yang mensnya nggak tiap bulan. Jadi belum tentu. Jadi pokoknya momennya 2 dari 3. Jadi kalau misalnya nggak ada apa namanya, nah haidnya rutin, nggak ada bulu-bulu pun ada. Ternyata setelah di USG ternyata telurnya telurnya kecil. kecil-kecil. Dia kalau datang ke kita, ke saya, keluhannya itu sulit hamil, udah lama nikah tapi nggak hamil. Saya kira kalau tomboy itu termasuk nggak dok ya? Cewek yang tomboy gitu termasuk udah hormonnya mungkin. Tomboy tapi kok haidnya tiap bulan ya nggak apa-apa. Tidak ada bulu-bulu. Terus USG-nya juga nggak apa-apa ya berarti nggak apa-apa. Gak ada hubungannya ya. Tomboy dengan Barangkali kan PCOS. kalau hormon andros apa tadi dok? Hormon androgen kan biasanya mengarah Hormon ke cowok. iya ke cowok. Barangkali kan kalau ceweknya tomboy itu menandakan. Tomboy tapi yang penting dia cewek tulen kan ya. Berarti yang pertama yang dilakukan USG dulu dok ya untuk memastikan. Ya itu untuk yang sudah menikah ya. Ya. Kadang ada yang belum menikah itu periksa. Dok saya haidnya nggak teratur, nggak tiap bulan. Saya 3 bulan nggak haid dok, gimana? Tapi dia nona masih belum menikah, jadi ya belum bisa kita lakukan USG transvaginal. Jadi kita cuma bisa mencurigai suatu PCOS. Misalnya dia obes, gemuk itu juga bisa menjadi salah penyebab apa namanya PCOS. Oh, jadi sebenarnya PCOS ini selain dia adalah turunan, kemungkinan bisa turunan. Misalnya bapak, ibu atau saudaranya ada yang terdiagnosis PCOS, maka mungkin dia juga bisa turunkan ke wanita tersebut. Bisa turunan. Terus kedua itu bisa didapat. Kenapa? Karena bisa disebabkan karena gaya hidup yang tidak baik. Contoh, obesitas. Obesitas, kemudian jarang olahraga, sering makan makanan yang tidak sehat, di mana itu akan memicu kondisi yang disebut resistensi insulin. Jadi tubuh tidak bisa menggunakan insulin dengan baik. Nah, biasanya itu terjadi pada pasien-pasien yang obesitas. Pada pasien-pasien PCOS itu sering didapatkan kondisi namanya resistensi insulin. Artinya tubuhnya dia tidak mampu menggunakan insulin dengan baik. Otomatis gulanya tinggi. Nah, kondisi yang hiperinsulin seperti ini itu bisa memicu terjadinya peningkatan hormon androgen tadi yang saya sebutkan, hormon cowok tadi itu. Nah, dimana kalau kondisi hormon androgennya tinggi, itu akan membuat kondisi sel telur yang harusnya bisa berkembang dengan baik, dia akan membuat pertumbuhan folikel-folikel telur tadi itu terhambat. Jadi telurnya kecil-kecil tidak bisa berkembang. Jadi gini loh, kalau misalkan yang awalnya badannya enggak obesitas normal lah, terus tiba-tiba dengan gaya hidup makannya yang tidak diatur, akhirnya jadi obesitas. Berarti itu kemungkinan besar bisa ya? Bisa. Oh. Jadi sebenarnya nggak semua obesitas itu bisa PCOS. Orang kurus, sering juga pasien saya kurus itu ya PCOS. Jadi nggak selalu. Jadi bisa karena turunan yang tadi saya sebutkan, bisa kondisi bisa diabetes, pasien-pasien dengan diabetes bisa ditemukan kondisi resistensi insulin, jadi menyebabkan kondisi hiperandrogen dan segala macam itu bisa memicu penghambat perkembangan dari sel telur. Terus kalau misalkan sudah didiagnosa PCOS gitu dok, terus apa yang harus dilakukan? Ya, jadi kalau pasien-pasien dengan PCOS nggak usah khawatir ya. Jadi masih bisa diperbaiki hormonnya. Jadi masih ada kemungkinan untuk bisa hamil. Cuman ya harus sabar, harus laten, harus benar-benar ini semangat karena itu proses. Prosesnya apa? Proses untuk memperbaiki hormon yang masih tinggi tadi seperti hormon androgen yang tinggi, masih ada kondisi resistensi insulin yang
tinggi. Nah, itu semua harus diperbaiki dulu. Caranya gimana? Obat nomor satu ya, yang paling murah, murah nggak bayar, tapi perlu effort, perlu usaha. Nomor satu Iya. olahraga. Oh, olahraga. Iya, Olahraganya harus gimana, Dok? ya sebenarnya nggak harus olahraga yang jingkrak-jingkrak yang heboh yang harus angkat besi seperti itu enggak. Cukup jalan kaki ya Bunda ya. Jalan Oh, kaki jalan atau naik kaki. sepeda, bersepeda. Sekitar 30 sampai 45 menit sehari. Hmm. Dan dalam seminggu minimal 5 kali seminggu. Oh, Oke, gitu. itu kalau bisa dijalankan selama 3 bulan dengan target penurunan berat badan 5 sampai 10% dari berat badan yang sekarang targetnya. Insya Allah dengan menurunkan berat badan 5 sampai 10% itu biasanya headnya tuh bisa normal sendiri loh. Oh, gitu. Iya, nanti bisa normal sendiri biasanya. Karena berat badannya udah diturunkan, otomatis nanti kondisi resistensi insulin itu bisa diperbaiki, bisa membaik. Dengan membaiknya resistensi insulin, otomatis kan kondisi hiperandrogennya bisa turun dan sel telurnya itu bisa berkembang dengan sendirinya. Bisa. Itu yang nomor satu. Kalau mau tanpa obat ya, benar-benar yang nomor satu gratis nggak bayar. Iya. Cuman susah sekali untuk dilakukan. Butuh konsistensi, Iya. butuh semangat. Nah, harus nggak boleh males-malesan ya itu ya. Susahnya di situ ya. Yang poin nomor satu. Ingat ya ibu-ibu semuanya, jangan lupa olahraga dengan jalan-jalan. Tapi jangan percaya sama yang jalanin aja Tapi dulu. jalan-jalan jangan bengok-bengok ya. Jalan-jalan nih jualan. Aduh, Tapi jalan-jalan makan. Jualan kue, jualan apa, Nggak mango ngefek makan. jadi. Sama aja. Ya, itu yang kalau nomor satu, poin nomor satu ya. Kemudian yang kedua, ada obat-obatan. Bisa dibantu dengan obat-obatan. Jadi obat-obatan ini dikonsumsi untuk mengatur hormonnya. Jadi hormonnya diatur, gunanya untuk menurunkan kondisi resistensi insulin tadi, bisa menurunkan hiperandrogen, otomatis nanti sel telurnya bisa tumbuh. Dan gampang seandainya kita menggunakan obat untuk membesarkan sel telur, pembesar telur itu sel telurnya itu mudah untuk dibesarkan. Kalau misalnya kita memberikan obat pembesar sel telur tapi tanpa diatur dulu hormonnya, masih kondisi resistensi insulin, masih berandrogen, maka sel telur itu akan sulit untuk dibesarkan. Gagal. Jadi biasanya pasien-pasien saya pasti saya minta untuk konsumsi obat-obatan ini. Nomor satu biasanya kita menggunakan obat namanya metformin. Metformin ini untuk diabetes bukan dok? Ya betul. Jadi metformin ini obat biasanya dikonsumsi oleh orang-orang yang diabetes. Jadi karena pada orang-orang diabetes itu terjadi resistensi insulin. Jadi hampir sama kondisinya dengan PCOS ini. Terjadi resistensi insulin. Jadi fungsinya metformin ini adalah untuk menurunkan resistensi insulin. Nah, efek sampingnya ini biasanya pasien saya itu sering mual, pusing, kadang ada yang mencret. Oh, datang dok, saya mau minum tapi kok mencret gimana ini? Ya nggak apa-apa, lanjutkan aja. Biasanya awal-awal, tapi setelah itu nanti bisa sudah terbiasa biasanya nggak apa-apa. Kemudian obat kedua biasanya kita sarankan untuk konsumsi asam folat. Asam folat yang 1000 mg. Dikonsumsinya sehari sekali. Dan itu konsumsinya selama 2-3 bulan. Sama seperti metformin. Kemudian obat yang ketiga kita sarankan mengkonsumsi vitamin D3. Dosisnya yang 5.000 international unit kalau bisa. Kalau misalnya nggak ada ya bisa pakai yang 1.000 international unit. Minumnya sehari sekali. Jadi 3 obat ini biasanya saya sarankan untuk pasien-pasien saya. Karena 3 obat ini itu bisa membantu menurunkan kondisi resistensi insulin, bisa menurunkan hiperandrogen. Jadi harapannya nanti ketemu saya di 2 atau 3 bulan kemudian pasien itu datang, syukur-syukur mungkin sudah hamil ya. Iya. Hamil spontan ada yang kayak gitu. Tapi seandainya belum hamil, harapan saya saat datang ke saya 3 bulan lagi, kondisinya dia sudah membaik, sehingga saya waktu memberikan obat pembesar telur itu lebih mudah. Jadi telurnya itu akan lebih mudah untuk dibesarkan, sehingga kemungkinan untuk hamilnya jadi lebih besar. Jadi memang terapinya itu harus bertahap dok ya, nggak bisa hanya 1 kali 2 kali pertemuan saja.
Jadi Jadi harus untuk ibu-ibu sesuai yang tahap-tahapnya. untuk ibu-ibu yang PCOS ini memang harus sabar. Nggak bisa kok saya mau minta cepat hamil lah, boleh. Tapi ya harus semangat dan harus mengikuti tadi saran-saran dari saya. Kalau insya Allah kalau menuruti semua yang saya sarankan seperti olahraga teratur, kemudian konsumsi rutin, obat-obatan yang tadi yang saya sebutkan, dan menerapkan gaya hidup sehat, makanan-makanan yang sehat, hindari makanan-makanan yang tidak baik seperti junk food dan alkohol dan segala macam. Insya Allah ada pasien saya nggak kembali, suruh balik 3 bulan nggak balik, 6 bulan kemudian dia balik, dok saya hamil, alhamdulillah ya Allah, kok nggak balik ya dok, saya nggak ada waktu buat balik, tapi saya menerapkan apa yang dokter bilang, olahraga, minum obat metformin, walaupun saya munting-munting, pusing, muntah-muntah, mencret dok, saya tetap jalankan. Akhirnya saya kaget, 6 bulan kemudian saya hamil dok, padahal tuh nggak pakai obat pembesar telur, dia hamil spontan dia. Gitu dok ya. Berarti kalau setelah konsultasi awal kan USG dok ya. Ya. Terus nanti ada terapi obat itu tadi yang ada 3 macam dan harus olahraga gitu. Betul. Terus tahap selanjutnya kan apa dok? Pembesaran telur itu Ya. dok ya. Terus misalkan untuk pembesaran telur atau untuk tindakan selanjutnya biasanya dilakukan kapan dok? Apa sewaktu-waktu kita bisa ketika ada waktu luang kita bisa kontrol atau ada waktu-waktu tertentu gitu? Jadi biasanya pasien saya akan saya sarankan datang 2 atau 3 bulan kemudian waktu haid hari kedua atau ketiga. Nah di situ nanti mulai diberikan stimulasi untuk obat stimulasi ovarium atau obat untuk membesarkan sel telur. Biasanya akan kita berikan waktu haid hari kedua atau ketiga. Terus saat haid dok ya? Iya betul. Kadang pasien-pasien saya yang haidnya nggak rutin, selain obat yang 3 tadi saya sebutkan, mungkin diperlukan obat untuk mengatur haid. Jadi ada kan pasien tuh, saya jarang haid dok, 3 bulan sekali, 6 bulan sekali. Lah kan nanti susah kalau dia datang ke saya 3 bulan lagi saya nggak haid dok, kapan ini kontrolnya? Nah, biasanya saya akan memberikan satu lagi tambahan obat itu untuk mengatur haid supaya haidnya bisa tiap bulan. Biasanya saya berikan obat semacam pil KB. Pil KB seperti sikloprogenovan. Biasanya nanti sama konsumsinya 2 sampai 3 bulan. Supaya haid bisa memancing haid teratur, jadi waktu 2 atau 3 bulan lagi saat kontrol bisa kontrol waktu haid hari kedua atau ketiga. Seperti itu. Tapi mungkin untuk pasien-pasien yang haidnya sudah teratur nih, mungkin tidak diperlukan obat. Berarti jadi ini untuk khusus pasien yang mungkin haidnya yang nggak rutin. Terus jangan lupa kan nggak selalu masalahnya tuh di perempuan. Jadi saya selalu tidak lupa untuk menanyakan suami gimana, merokok atau tidak, karena merokok ini akan mempengaruhi dari kualitas sperma. Itu nanti ibunya udah dibenerin, udah bagus nih 3 bulan lagi, ternyata spermanya nggak baik, kan sia-sia dong perjuangan. Biasanya di awal juga saya harus melakukan pemeriksaan pada suami. Yang dilakukan apa? Ya cek analisa sperma. Nah dari situ kita cek kok misalnya dia normal, maka yang diperbaiki hanya yang wanitanya aja, si perempuan. Tapi kalau misalnya si suami ada masalah, maka bisa kok nanti ikut diperbaiki. Dan untuk meningkatkan kualitas sperma atau memperbaiki kualitas sperma pun butuh waktu. Waktunya sekitar 90 hari ya, sekitar 3 bulan. Jadi bareng-bareng ibunya diobati, suaminya juga ikut diobati. Biar nanti 3 bulan kemudian ketemunya kondisinya sama-sama baik. Jadi itu akan meningkatkan kemungkinan hamil jadi lebih terus kira-kira ada nggak sih dok? Misalkan nih ada yang nggak mau minum obat atau tahap-tahapnya tadi, ada makanan nggak sih dok yang bisa menghilangkan atau membuat tidak PCOS lagi gitu? Sebenarnya ada, cuman kan mungkin jadi lebih lama ya. Ya mungkin yang gratis tadi loh ya disebutkan gratis, nggak bayar, itu yang nomor 1 olahraga. Yang kedua ya buat gaya hidup sehat, makan makanan yang sehat. Nah itu kalau misalnya rutin dilakukan, bisa jadi loh bisa hamil spontan. Cuman kan mungkin waktunya lebih lama ya. Sedangkan kan kalau yang mau dikombinasi dengan obat, dibantu obat itu bisa mengatur
hormonnya lebih cepat, sehingga kemungkinan hamilnya bisa lebih cepat. Itu yang mungkin versi ekonomis kalau bayar. Cuman ya gitu, nggak tahu jadinya kapan karena kan nggak dibantu obat. Dia bisa mungkin, pokoknya intinya olahraga sama memperbaiki gaya hidup, makanan sehat, olahraga itu bisa membantu. Oke. Jadi untuk benar-benar semuanya yang mau promil terutama ya harus semangat karena butuh waktu yang tidak tidak mudah, tidak bentar gitu ya. Butuh waktu, tenaga, pikiran, Iya. dan juga Biaya. Itu yang paling penting biasanya dok. Soalnya Betul. banyak sih. Saya mau promil mbak, tapi saya butuh uangnya masih belum cukup gitu. Jadi ditunda gitu. Ya nggak apa-apa, kan tipsnya yang tadi, walaupun misalnya masih susah nggak bisa beli obat, maka bisa tips yang nomor 1 sama tips yang terakhir tadi itu olahraga sama memperbaiki gaya hidup. Oke. Jadi tidak ada halangan dok ya untuk ada. Walaupun meskipun sudah versi sejak ekonomis, maunya nggak bayar bisa. bisa. Yang penting semangat. Iya, tidak ada yang tidak mungkin dok ya. Betul. Yang susah itu kalau males itu tadi. Iya benar dok. Mager, males, apalagi musuh terbesar itu memang diri kita sendiri dok. Betul. Yang paling susah itu memang olahraga itu. Jadi untuk penanganannya selain olahraga sama minum obat 3 macam tadi dok, apakah PCOS itu juga harus dioperasi? Ya sebenarnya kalau selama bisa diusahakan dengan olahraga, penurunan berat badan, dan juga obat-obatan, maka ya belum perlu sampai operasi. Tapi untuk kasus-kasus tertentu dengan kadar hormon LH namanya, luteinizing hormon, kadar LH yang tinggi itu mungkin perlu tindakan pembedahan namanya LOD atau laparoskopi ovarian drilling. Jadi ovariumnya atau sel ovariumnya atau indung telurnya itu dilakukan drilling. Drilling itu di apa ya istilahnya? Seperti di cas, di counter seperti itu. Dilakukan cas di 4 titik biasanya. Fungsinya apa? Supaya bisa menurunkan kadar hormon LH tadi. Harapannya bisa nanti telurnya itu bisa berkembang dengan cara menurunkan hormon LH ini, dengan cara pembedahan tadi. Oke, baik dok. Jadi pesan untuk ibu-ibu semua atau pasangan suami istri yang terdiagnosa PCOS, tetap semangat, tetap berusaha. Semoga nanti suatu saat ketemu dengan dokter Nila sudah jadi ibu hamil gitu ya. Amin. Terima kasih untuk waktunya dok. Terima kasih juga sama-sama. untuk ilmu yang sudah dibagikan. Semoga bisa membantu pasangan suami istri yang memang menginginkan buah hati. Dan terima kasih untuk ibu-ibu semua sudah nonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.